Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Azami dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas UTS yang diampu oleh dosen Ibu Nur Laila dengan matkul Ijaz Ilmu Ma'anil Quran. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai 3 tema yang akan dibahas, yaitu ijaz dalam Al-Quran, kemudian musawwa, dan itnab. Langsung kepada pembahasan yang pertama. Di sini saya akan bahas mengenai ijaz dalam Al-Quran. Ijaz dari katanya merupakan ijaz, yaitu kemukjizatan, ajaza ijaz, yaitu metode susunan dan pemotongan kalimatnya berbeda dengan yang biasa digunakan oleh masyarakat Arab pada umumnya. Isinya mencakup hal-hal gaib yang terjadi dan yang belum terjadi, kemudian benar-benar terjadi seperti apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Maksudnya di sini ijaz yaitu aspek kemukjizatan yang terkandung dalam Al-Quran yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, atau hal-hal yang sesuatu yang luar biasa tapi dicatat oleh Al-Quran. Di sini ada beberapa makna mengenai ijaz Quran, yaitu ilmul ma'ani, ilmu yu'rafu bihi ahwalul lafzil arabi, yaitu memahami lafaz orang-orang Arab, allati biha yutabiku maqtadil hal, itu dalam bentuk susunan kalimat, struktur kata yang sesuai dengan konteksnya, baik itu sesuai dengan kondisi dan situasi maupun komunikasi lawan bicara. Di sini ilmu ma'ani mencakup turunannya. Ada turunannya, itu nanti kepada ilmu balaghah, yaitu penting dalam memahami ilmu balaghah ini untuk memahami teks-teks tafsir Al-Quran. Kemudian nanti yang akan mahir atau dapat menguasai penjelasan para ulama lewat ilmu balaghah. Kemudian ijaz juga mengungkapkan lafaz yang sedikit ringkas tetapi memiliki makna yang luas. Di sini ada penjelasan al-bayan anil makna bi'aqli ma yumkinu minal lafzi aulaha ma'anil wasi'ah, yaitu terdapat kalimat-kalimat kecil atau kalimat-kalimat sedikit tetapi maknanya bisa banyak. Nah, di sini salah satu kemukjizatan Al-Quran, yaitu dapat menjelaskan banyak hal dengan hanya beberapa kalimat. Kemudian pembagian ijaz ada al-qasir dan al-hafiz. Contohnya al-qasir di sini ada al-ijaz qasar huwa sigoh jumlah yufaku maknaha, adalah mengungkapkan kata-kata dengan susunan lafaz yang sedikit dan ringkas tetapi memiliki makna yang luas dan padat. Yang tadi seperti yang telah saya singgung, yang salah satu ijaz Quran itu sedikit kalimat tetapi mengandung banyak makna. Kemudian di sini terdapat contoh dari ayat Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala lahul khalqu wal amaru. Di sini kata al-khalqu yang artinya penciptaan dan kata amr setelah khalqu ada amr
yang artinya urusan mengandung makna semua atau segala hal yang berkaitan dengan penciptaan makhluk. Di sini makhluk tidak hanya manusia tetapi ada langit, bumi, hewan, dan lain sebagainya, bintang. Bukan hanya makhluk hidup seperti manusia, seperti kita ini. Dan urusan seperti hidup, mati, senang, bahagia, dan kesenangan, ya, hal-hal yang tidak nampak. Itu juga memiliki pencipta. Di sini al-khalqu. Kemudian di sini ada keterangan laisa lahum ta'amun illa min dhari', al-ghasyiyah. Di sini terdapat makna sorry, yaitu mereka tidak memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri. Di sini ada perluasan makna, ya. Jadi kata dori di sini dijelaskan oleh para ulama wallati ta'ni asyajaratu syaiku la fil waqi' makna au wasi', yaitu luas maknanya apa saja yang berduri, ya. Kemudian di sini juga ada ayat tanzilum mir rabbil alamin. Di sini ada perluasan makna dari kata tanzilun, yaitu ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Walakinna fil haqiqah tahmilu makna wasi'an. Di sini juga memiliki perluasan makna. Wa huwa annal Qur'an munazzalu min rabbil kaun, yaitu di sini Quran diturunkan oleh zat yang bisa mengadakan. Di sini ada perluasan makna lagi. Kemudian yang kedua ada ijaz hazf. Ijaz hazf adalah meringkas atau pengungkapan kata-kata ijaz dengan tidak menyebutkan suatu lafaz atau kalimat. Jadi lafaz ijaz al-hazf ada lafaz atau kalimat yang tidak disebutkan, digugurkan. Jadi dalam kalimat itu ada lafaz yang tidak disebutkan, tetapi maknanya makna dari kalimat yang tidak disebutkan itu terkandung dalam kalimat yang telah disebutkan, gitu ya. Jadi kita lihat contohnya di sini, was'alil qaryatal lati kunna fiha. Di sini kata was'al ahlul qaryah. Di sini ada was'alil qaryatal lati kunna fiha. Di sini tidak ada kata-kata orang, ya, tapi disebutkan qaryah. Artinya qaryah ini akan artinya desa atau perkampungan. Tidak mungkin dalam suatu desa itu tidak ada orangnya. Maka di sini dijelaskan bahwa was'al qaryah kan tidak nyambung, bertanya kepada perkampungan. Artinya di sini ada sesuatu yang hafiz, yang tersembunyi, yaitu dijelaskan oleh para ulama, gitu ya. Was'al ahlul qaryah itu maksudnya yaitu bertanya kepada penduduk qaryah, penduduk perkampungan itu. Allati kunna fiha. Di sini merupakan contoh lafaz hafz, ijaz hafz dalam Al-Qur'an. Dan banyak contoh-contoh lainnya. Kemudian lanjut kepada materi yang kedua, saya akan membahas mengenai intab. Intab. Dalam intab ini yaitu ada beberapa penjelasannya. Intab di sini adalah ungkapan yang sangat panjang dari makna yang sangat pendek karena adanya tujuan seperti menguatkan dan mengokohkan makna, menetapkannya serta memperjelas pengertian. Jadi intab di sini lebih kepada pengulangan makna atau mempertegas atau menguatkan argumen, menguatkan penjelasan dari penjelasan sebelumnya, gitu. Di sini langsung kepada contoh di surat Al-Furqan ayat 4. Qala rabbi inni wahanal 'adzamu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nah, dalam ayat ini
tidak memuat tujuan di atas. Jadi maksudnya belum jelas apa gitu. Maka disebut tatwil jika tambahannya tidak tertentu. Jika tambahan tertentu disebut dengan wa haisyu. Jadi kemudian pada ayat yang lain dijelaskan di sini ada penggunaan intab dalam beberapa ayat. Di sini penggunaannya menyebutkan lafaznya umum setelah lafaz yang khusus. Jadi sebelumnya ada lafaz yang khusus, kemudian dijelaskan kembali dengan lafaz yang umum. Di sini tujuannya agar dapat mencakup seluruh isi afrodnya dan menganggap penting pada lafaz yang khusus karena disebut 2 kali dalam bentuk umum setelah sebelumnya dalam bentuk khusus. Contoh pada ayat Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku. Jadi sini ada pengkhususan kepada aku, kepada sendiri, kepada ibu bapakku, orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang beriman. Dan sini di ayat dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat itu ada perluasan lafaz kepada yang umum dari sebelumnya yang khusus. Mungkin itu penjelasan dari penggunaan intab dalam Al-Quran. Kemudian lanjut kepada materi yang terakhir, saya akan membahas mengenai musawwah. Nah, musawwah menurut ahli mufassir itu menjadikan sesuatu menjadi sama, atau sedangkan menurut kamus Al-Wasit disebutkan dalam beberapa kamus yaitu menjadikan keduanya sama atau sepadan. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan al-musawwah adalah mengungkapkan kata-kata yang sesuai dengan antara lafaz dan maknanya, tidak lebih dan tidak kurang. Jika salah satu dari suatu lafaz dalam kalimat tersebut dikurangi atau dibuang atau tidak sebutkan, maka akan mengurangi maknanya. Jadi antara lafaz dan makna ini setara atau sama aja maknanya. Kita lihat contoh dari musawwah. Sebelum itu kita lihat posisi musawwah dalam ilmu balaghah. Di sini bagaimana menggunakan musawwah dalam dalam balaghah ma'anil Quran. Yaitu biasanya dipakai dalam naskah-naskah keilmuan, hukum syariat, teks perjanjian antar negara, teks yang memuat ketetapan-ketetapan resmi, penjelasan hukum agama, dan penjelasan hak dan kewajiban. Ini agar kita memahami betul bahwa teks dan maknanya tidak saling timpang tindih ya. Jadi harus jelas gitu. Maka di sini ada perjanjian antar negara juga dipakai. Kemudian di sini ada beberapa contoh dari ayat-ayat yang mengandung musawwah. Di sini dalam surat Fatir ayat 43, wala yahikul makrus sayyi'u illa bi ahli. Artinya rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakan sendiri. Ini tidak maknanya selaras dengan ayat yang bahwa keburukan itu akan datang kepada yang melakukan keburukan. Jadi tidak saling tumpang tindih. Kemudian juga ada dalam Quran surat Rum ayat 44, man kafara fa alaihi kufru. Barang siapa yang kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kafirannya itu. Jadi sini ayat-ayat yang sudah jelas antara lafaz dan maknanya. Kemudian kullu mri'in bima kasaba rahin. Dalam surat At-Tur ayat 21, setiap orang tergadai atau dalam kurung terikat
dengan apa yang diperbuatnya. Jadi yaitu dia melakukan sesuatu, jadi dia terikat dengan sesuatu yang diperbuatnya itu. Jadi di sini secara umum musawah ini menyelaraskan antara kalimat dan makna yang terkandung dalam kalimat tersebut. Mungkin sekian presentasi saya, video saya kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.